Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ahnan Rajasa, NIM 25110020. Prodi Manajemen Pendidikan kelas A, mata kuliah MKDU Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Pertama, pengertian akidah. Kedua, prinsip-prinsip akidah. Ketiga, hal-hal yang merusak akidah. Keempat, urgensi memahami akidah. Latar belakang. Islam adalah pasrah kepada Allah dengan berkeyakinan akidah. Esensi akidah adalah tauhid. Tauhid merupakan inti fundamental dari ajaran Islam. Kesempurnaan Islam berdasarkan kepada dua sumber yakni Al-Quran dan Hadis, dua pegangan utama umat Islam untuk menjalani hidup. Akidah merupakan perubahan keadaan masyarakat. Selama umat Islam bersedia melakukan prinsip-prinsipnya dan tidak keluar dari garis yang telah ditentukan. Tujuan utama akidah yakni memberi didikan yang baik dalam menempuh jalan kehidupan, menyucikan jiwa, lalu mengarahkannya ke jurusan yang tertentu untuk mencapai puncak sifat-sifat yang tinggi dan luhur. Dan lebih utama lagi, supaya diusahakan agar sampai tingkatan ma'rifat yang tinggi. Pengertian akidah. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat taufik. Artinya, suatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma nilai akhlak yang luhur. Akidah tanpa akhlak seumpama pohon yang tidak dapat dijadikan berlindung di saat kepanasan dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap yang selalu bergerak. Akidah Islam merupakan hal pertama yang harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini, agar anak mengenal agamanya sejak kecil, sehingga ketika tumbuh dewasa memiliki kepribadian Islami, akhlakul karimah, serta dapat menerapkan akidah yang telah dipelajarinya sesuai ajaran Islam. Dengan pendidikan akidah tersebut, anak dalam bertingkah laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan. Sebab akidah tidak boleh hanya dipahami sebagai keyakinan pada rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi, hari akhir, dan qada qadar saja. Tetapi akidah juga harus dipahami sebagai bagaimana seseorang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan beribadah kepadanya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam akidah yang diyakini dalam kehidupannya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa. 2. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah SWT. 3. Kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. 4. Keyakinan bahwa Allah SWT itu adalah Maha Adil. Hal-hal yang merusak akidah. Faktor-faktor yang dapat merusak akidah terbagi menjadi 2 faktor, yaitu 1. Faktor internal, meliputi syirik. Menurut Ibnu Manzur, kata syirik berasal dari syaraka yang bermakna bersekutu 2 orang. Misalnya, seseorang berkata asroka billah, yang artinya bahwa dia sederajat dengan Allah SWT.
Sedangkan syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya. Selanjutnya, kurofat. Kurofat berasal dari kata karifaya rifu karfan karofatan yang berarti sesuatu yang dipetik, cerita dusta, dan kisah yang mengandung unsur kebohongan dan kebatilan. Cerita yang tidak rasional ataupun bertolak belakang dengan rasio atau akal manusia. Jadi, kurofat adalah kata yang mengacu kepada dongeng, kisah-kisah, legenda, cerita asumsi, dugaan kepercayaan, keyakinan, atau akidah yang tidak benar. Kedua, faktor eksternal. Pertama, faktor lemah pendidikan. Dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. Oleh karena itu, pendidikan akidah harus diajarkan sedini mungkin dalam Islam. Pendidikan akidah menjadi prioritas utama dan pertama. Kedua, faktor teknologi. Ketika dunia sudah modern dan teknologi semakin maju dan canggih, banyak manusia yang tertipu dan terbuai oleh teknologi. Sampai-sampai mereka mengira bahwa itu semua adalah kreasi dan hasil jerih payahnya semata. Kebanyakan manusia telah lupa dan tidak berpikir siapa yang telah menciptakan mereka, memberikan keahlian kepada mereka dan kecerdasan sehingga mereka mampu menciptakan teknologi yang canggih. Ketiga, faktor orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hal itu menunjukkan betapa besar peran orang tua dalam menentukan akidah setiap anak. Hal-hal yang merusak akidah dalam perspektif pandangan Islam, terdapat beberapa macam penyakit yang mampu mempengaruhi dan merusak akidah seseorang berikut yang termasuk ruang lingkupnya. 1. Syirik. 2. Kufur. 3. Nifak. 4. Riya. 5. Bid'ah. 6. Tahayul. Urgensi memahami akidah. Memahami akidah Islam bukan sekedar kebutuhan akademis, tetapi menjadi kebutuhan eksistensi seorang muslim. Akidah yang lurus menjadi penentu utama diterimanya amal perbuatan. Akidah menjadi garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Akidah yang benar melahirkan ketenangan batin dan kestabilan spiritual. Pentingnya memahami akidah Islam tidak dapat diremehkan. Ia adalah ruh dalam kehidupan beragama, penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, dan penyangga dalam menghadapi godaan zaman. Kesimpulan, akidah Islam merupakan dasar keyakinan yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengajarkan keimanan yang kokoh kepada Allah SWT, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Akidah menjadi landasan bagi akhlak dan amal perbuatan, karena akhlak yang baik lahir dari keyakinan yang benar. Prinsip-prinsip akidah menegaskan keesaan Allah, kebenaran para nabi dan kitabnya, adanya hari kebangkitan, serta keadilan Allah SWT. Akidah yang kuat melahirkan kepribadian Islam dan menjauhkan manusia dari penyimpangan. Sebaliknya, akidah dapat rusak karena faktor internal seperti syirik dan kurofat, maupun faktor eksternal seperti lemahnya pendidikan, pengaruh teknologi, dan kurangnya peran orang tua. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah menjadi kewajiban setiap muslim agar selamat di dunia dan akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.